di kuliah Apoteker Anton. Kali ini di video ini kita akan melanjutkan, atau ini adalah bagian kedua dari video sebelumnya tentang pengantar farmakoepidemiologi. Dan di sini kita akan membicarakan tentang konteks sejarah farmakoepidemiologi secara singkat ya. Nanti kita akan sedikit menyinggung tentang bagaimana ini dengan konteksnya di negara Amerika Serikat begitu ya. Bagaimanakah awal-awal legislasi dari terkait obat, kemudian bagaimana adanya krisis obat ya, adanya geger obat itu kemudian mempengaruhi regulasi pendaftaran obat baru ya, kemudian legislasinya dan perkembangan selanjutnya begitu. Kita akan bahas itu secara sekilas, secara sepintas begitu. Baik, di Amerika Serikat ya, jadi perkembangan farmakoepidemiologi tidak lepas dari sejarah. Sebenarnya tidak hanya di Amerika Serikat, tapi karena bukunya ditulis oleh ilmuwan dari Amerika Serikat, maka kita akan bahas itu begitu ya, buku yang kita pakai referensi. Di tahun 1906 ada yang namanya The Pure Food and Drug Act ya. Jadi ada penyalahgunaan dan misbranding ya dari makanan dan obat terjadi saat itu, dan waktu itu masih belum ada syarat efikasi dan juga keamanan ya untuk obat yang dipasarkan. Kita perlu ingat bahwa di sana konteksnya waktu itu apotek saja kita bisa membuat obat sendiri begitu ya, bisa membuat obat sendiri. Jadi meskipun sudah industrialisasi, tapi ada obat-obat yang dibuat secara custom gitu ya, dibuat sendiri, kemudian diberi merek sendiri, kemudian dijual. Nah, selanjutnya itu ada 1906. Kemudian 1938 ada yang namanya Food, Drug and Cosmetic Act. Ini karena ada tragedi tahun 1937, yakni lebih dari 100 orang yang meninggal karena gagal ginjal karena eliksir sulfanilamid yang dilarutkan dalam dietilen glikol. Jadi sulfanilamid ya, salah satu antibiotik golongan sulfa yang saat itu sangat terkenal sekali, itu memang terkenal tidak larut dalam air begitu, dan kemudian dicari alternatifnya, ternyata dia bisa larut dalam dietilen glikol. Nah, akan tetapi ya, eliksir berarti ada komponen alkoholnya juga, tetapi ternyata ya, dietilen glikol ini bisa menyebabkan renal failure. Nah, kemudian ada muncul Food, Drug and Cosmetic Act atau Undang-Undang Makanan, Obat dan Kosmetika. Tahun 50 ya, ditemukan adanya aplastik anemia aplastik sebagai adverse reaction dari chloramphenicol, dan kemudian geger obat yang saya singgung di awal tadi adalah bencana thalidomid ya, bencana thalidomid. Anda pasti pernah dengar ya, sekarang sudah semester 6 ya, bagaimanakah thalidomid itu. Kuliah di mata kuliah farmakologi dan toksikologi pasti sudah disinggung gitu ya. Tahun 68 ya, di sana ada Committee on Safety of Medicines di UK, di Inggris, Britania Raya. Sedangkan di Amerika Serikat itu tahun 62 itu sebagai respons terhadap thalidomid disaster ini, obat yang ingin diedarkan harus memenuhi persyaratan, harus punya data uji preklinis ya, uji farmakologi preklinis dan juga toksikologi. Nah, di situ muncul misalnya, karena thalidomid itu efeknya berefek buruk pada janin ya, ketika dikonsumsi oleh ibu hamil. Nah, maka waktu itu dikembangkan metode untuk penelitian toksikologi
praklinis. Nah, kalau kita membahas lebih lanjut tentang thalidomid disaster, bencana thalidomid ya, kita lihat di sana ada memang betul-betul geger ya, dan ada brand dari thalidomid sendiri yang kemudian di blacklist begitu ya. Bahkan di internet bisa ditemukan gambar ini, warning don't take this ya. Jadi kita ada banyak brand ya, ada 51 nama dagang thalidomid yang waktu itu beredar. Jadi tidak boleh digunakan. Tapi kita tahu bahwa thalidomid sekarang di repurposing. Kalau dulu digunakan sebagai obat anti mual muntah pada ibu hamil, dan karena efeknya buruk, nah sekarang dia dilakukan obat ini repurpose, digunakan untuk tujuan yang lain ya, dicoba dicari apa manfaatnya atau apa efek farmakologisnya yang lain gitu. Baik. Nah, seperti kalau Anda memperhatikan perkembangan terapi untuk COVID, kita sering akan mendengar repurpose, obat yang digunakan, obat yang sudah ada memang tidak punya indikasi untuk COVID, tapi dicoba untuk digunakan untuk COVID gitu ya. Baik, bencana obat ya, geger obat tidak hanya di thalidomid ya, ada beberapa kali di dekade 70-an misalnya ada glioquinol ya, menyebabkan subacute myelooptic neuropathy. Kemudian ada diethyl stilbestrol ya, pada paparan in utero, jadi maksudnya ibu hamil yang mengkonsumsi bukan ibu hamil sih. Diethyl stilbestrol itu digunakan untuk obat kontrasepsi ya. Tapi ketika ada exposure itu pada ibu yang hamil dan pernah mengkonsumsi diethyl stilbestrol, ternyata bayi yang lahir setelah dewasa bisa berisiko memiliki adenokarsinoma ya. Tapi diethyl stilbestrol sekarang sudah tidak lagi digunakan gitu ya. Baik, kemudian tahun 80 misalnya ada obat tikrinafen dan benoxaprofen ya. Kalau benoxaprofen Anda pasti bisa menduga-duga ini temannya ibuprofen ya, satu arisan PKK, yang menyebabkan kematian karena penyakit hepar. Kemudian ada indomethacin, isotretinoin ya, birth defects. Jadi tapi isotretinoin masih dipakai ya sebagai obat jerawat gitu. Nah, kalau wanita yang menggunakan isotretinoin untuk obat jerawat ya, itu dilarang hamil ya. Jadi harus diberitahu bahwa kalau menggunakan obat ini berarti tidak sedang dalam kondisi hamil. Yang lain lagi ada triazolam ya, side effects, kemudian human insulin bisa menyebabkan hypoglycemia, penurunan gula darah yang mendadak gitu, tapi masih tetap dipakai juga ya. Fluoxetine juga masih dipakai. Fluoxetine salah satu SISRI ya, selective serotonin reuptake inhibitor, bisa menyebabkan seseorang memiliki keinginan untuk bunuh diri. Baik, nah itu ada beberapa contoh drug crisis ya, yang kemudian menyebabkan ilmu untuk mengantisipasi atau mempelajari terkait dengan efek-efek yang tidak diinginkan dari suatu obat ini, itu mencetuskan melahirkan ilmu farmakoepidemiologi. Nah, kita tahu bahwa dari untuk syarat pendaftaran obat itu perlu dilakukan uji klinik sampai dengan fase ketiga, dan perkembangan atau persyaratan ini pun tidak lepas dari beberapa krisis obat yang sudah tadi kita bahas ya. Jadi dari preclinical animal experiments ya, banyak
hal ya. Kemudian ke fase 1 di pasien yang sehat, fase 2 ke pasien yang pertama kali menggunakan obat tersebut ya, diuji cobakan. Kemudian fase ketiga ya, ini bisa menjadi prasyarat pendaftaran obat untuk bisa diedarkan di suatu wilayah administratif negara. Nah, setelah itu ada fase keempat ya, ketika obat sudah beredar maka dibutuhkan uji klinik fase 4, sebenarnya pengamatan terhadap bagaimanakah obat tersebut memberikan efek ya, baik memunculkan efek yang merugikan maupun menguntungkan. Nah, disinilah ya, di fase post registration ini atau di fase keempat, uji klinik fase keempat inilah farmakoepidemiologi berperan sekali. Begitu. Nah, kalau ini sedikit disinggung ya, kalau kita lihat sebenarnya pembuatan perkembangan atau merilis suatu obat ya, penelitian suatu obat itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Ini kalau lancar ya, kalau lancar bisa pas sampai 6 tahun gitu. Tapi kita lihat saat ini di masa pandemi ini kita juga bisa belajar bahwa ternyata ya untuk mengembangkan vaksin ya, itu memang bisa dalam jangka waktu yang, karena kecanggihan teknologi sekarang ya, saya yakin itu meskipun tidak ideal sebenarnya ketika uji klinik fase 3 itu hanya dilakukan selama beberapa bulan untuk vaksin ya, harusnya bisa panjang, tapi karena kondisinya darurat maka ini kan seperti force majeure gitu ya, keadaan yang di luar kendali kita semua gitu ya, maka ada pemakluman yang perlu dilakukan. Nah ini juga gambar lain yang menjelaskan tentang uji klinik klinik fase 1, 2, 3 yang tentang pendaftaran obat dengan konteks di Amerika Serikat begitu. Kalau kita lihat di Amerika Serikat, obat yang mendaftar atau yang mengurusi masalah pendaftaran obat ini adalah FDA begitu ya. Jadi obat yang didaftarkan harus punya data preklinis dan juga clinical studies ya, fase 1 sampai fase 3. Nah, detailnya seperti apa nanti silahkan dilihat di slide yang saya berikan. Dan satu negara dengan negara yang lain bisa jadi berbeda dalam hal regulasi ya, dan profil. Jadi bisa jadi ada satu obat yang disetujui untuk beredar atau didaftarkan, diberi izin edar di suatu negara, tapi di negara lain tidak ada gitu ya, tidak ada. Jadi jangan dikira belajar farmasi gampang, karena tiap bulan itu pasti atau ada kemungkinan obat baru itu muncul. Jadi semakin lama itu semakin banyak, dan untuk catch up dengan ini, kalau saya misalnya sebagai akademisi akan sangat susah sekali ya. Kalau praktisi oke ya, karena langsung berhubungan dengan produk gitu yang ditawarkan oleh perusahaan farmasi atau distributor. Tapi kalau akademisi seperti saya agak susah sekali ya. Baik, demikian, dan tadi kita lihat konteks untuk review gitu ya. Jadi tadi kita lihat konteks bagaimanakah farmakoepidemiologi itu muncul dan bagaimana dia berkembang sampai dengan dan tidak lepas dari perkembangan persyaratan atau regulasi terkait izin edar suatu obat, prasyarat izin edar suatu obat ya. Baik, demikian untuk video yang kedua ini. Di video ketiga kita akan membahas tentang kontribusi farmakoepidemiologi untuk ilmu pengetahuan. Baik, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.